mungkin bisa 45 menit. Oh, dengan Tapi senang hati. ya, saya usahakan nggak terlalu melebihi 45. Ya. Baik. Saya ulang lagi, pelajaran yang pendahuluannya aja sudah menarik ini, Pak. Diulang-ulang terus, tambah menarik lagi. Baik, saya sudah online, Ya, tapi saya kasih private. Nanti kalau ada pembicaraan ini bisa kita edit kembali. Saya ya, lihat juga sudah mulai banyak yang hadir. Kita akan memulai webinar kita ini. Shalom, selamat siang dari Jerman. Dan saya ucapkan juga selamat malam untuk semua sahabat-sahabat Verti yang berada di Indonesia dan juga mungkin ada sahabat-sahabat Verti yang ada di belahan Amerika, Kanada, atau belahan dunia yang lainnya. Khususnya saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Yoguwan sebagai narasumber kita pada saat ini. Baik, tema yang kita sudah mengetahui yaitu mempelajari Kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Bagi saudara-saudara mungkin yang sudah pernah mempelajari atau mendengarkan rekaman bulan yang lalu, sangat menarik sekali, yaitu mengerti Kitab Wahyu dari terang bait suci. Ternyata arti Pak Bubuan juga sudah menjelaskan arti dari kata Wahyu tersebut, siapa penulisnya, dan bagaimana mempelajari Kitab Wahyu itu secara struktur. Nah, bagian yang pertama ini ada kata tujuh, gitu ya. Ya, jadi ada 7 jemaat dan ada tiga angka 7 yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Pada saat ini kita akan mempelajari kitab Wahyu, Wahyu 2 dan 3. Izinkan saya sebelum kita mempelajari Alkitab, seperti yang pelajaran bulan lalu, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kenapa? Kitab Wahyu ini sangat penting sekali untuk kita pada zaman ini. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 juga dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Amin. Inilah sekarang waktunya kita mempelajari Alkitab kita, Wahyu khususnya yang sangat erat sekali hubungannya kalau lihat situasi sekarang ini ya, hubungannya erat dengan saat ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan di dalam judul poster kita, 7 gereja atau 7 jemaat. Siapakah 7 gereja atau 7 jemaat tersebut? Baiklah, sebelum kita memulaikan webinar kita pada saat ini, karena kita ingin mempelajari Alkitab, baiklah kita sama-sama berdoa dan doa akan dilayangkan Saudari Jessica Manueke dari EHN Channel. Persilakan Jessica, silakan dibuka mikrofonnya. Baik, selamat malam. Mari kita bersatu doa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami datang padamu. Syukur terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami terima dan kami pelajari dengan baik. Juga narasumber Tuhan, kiranya Engkau berkati agar dapat memberikan firman-Mu dengan baik, nama-Mu saja dipermuliakan. Berkati masing-masing kami pada sepanjang malam hari ini, pada sore hari ini, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Jessica. amin. Ya, mohon maaf sekali lagi atas nama Versi atas ketidaknyamanan kita ya, karena ada pergantian meeting ID. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari Alkitab ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran kita semua. Sesi ini kita akan dengarkan lebih dahulu renungan atau webinar Kitab Wahyu 2 dan 3. Dan apabila ada pertanyaan, setelah pelajaran ini selesai, saya akan buka kesempatan bagi kita semua untuk bertanya kepada narasumber kita. Dan saat ini saya ingin mempersilahkan narasumber kita, Bapak Yo Bukuan, yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Baiklah kita mendengarkan webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Yo Bukuan dari Bandung. Silakan, Pak.
Terima kasih Bu Like untuk kesempatan dan undangannya. Saya sangat merasa terhormat boleh berbagi firman Tuhan yang mulia kepada teman-teman semua. Salam dari Bandung buat teman-teman di Eropa, juga yang di Indonesia juga tentunya juga dari tempat-tempat lain di seluruh dunia yang ikut bergabung. Kiranya kiranya Tuhan akan menolong kita mengerti kitab Wahyu dan dengan pertolongan Tuhan semoga seperti janji Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang mempelajari dan mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu sebab waktunya sudah dekat. Jadi hidup akan diberkati kalau kita mengetahui nasihat-nasihat dari kitab Wahyu. Nah, minggu lalu kita sudah bulan lalu kita sudah belajar pendahuluan, yaitu bagaimana mengerti kitab Wahyu. Sekarang kita akan lanjut masuk ke detail, yaitu nubuatan tentang 7 gereja. Apa arti dari Wahyu 2 dan 3 tentang 7 gereja ini? Mari kita belajar bersama. Izinkan saya untuk share screen. Dan setelah share screen, saya mohon saudara nanti boleh siapkan pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Baik, izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik, kita akan belajar bersama saudara sekalian Wahyu 2 dan 3 dengan judul 7 gereja ya. Nah, 7 gereja memang itu adalah lokasi di timur, di Asia Kecil, yaitu sekarang Turki, di mana dekat situ ada sebuah pulau kecil bernama Patmos. Ada 7 gereja yang bentuknya seperti huruf omega ya, seperti huruf omega dalam bahasa Greka. Nah, saudara sekalian, 7 gereja inilah yang disimbolkan dalam kitab Wahyu ya. Tetapi kita mengetahui bahwa semua yang ditulis dalam kitab Wahyu, bukan semua, kebanyakan dalam kitab Wahyu adalah simbol. Nah, 7 gereja ini walaupun benar ada lokasinya, tetapi itu adalah simbol. Jadi pada malam ini, pada siang ini kita akan belajar 3 outline dari pelajaran kita, yaitu saya akan terangkan 7 gereja itu simbol apa. Dan yang kedua, kita akan membuka kode 7 gereja ini. Dan kita akan mempelajari apa penyebab kejatuhan gereja sebagai aplikasi buat kita. Mari kita mulai. 7 gereja yang tadi disebutkan di dalam Wahyu 1 itu simbol apa? Mari kita belajar. Wahyu 1 ayat 11 dan 17 dan 19 katakan begini. Katanya, apa yang engkau lihat, kata Yesus, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada 7 jemaat ini, yaitu kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu, ya, perhatikan yang saya tebalkan dan garis bawahi. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu lihat, kirim ke 7 gereja. Tetapi itu adalah kode. Kode apa? Apa yang akan terjadi sekarang maupun yang akan terjadi nanti. Jadi kalau begitu, kita bisa dapat mengerti. Kode dari Yesus ini artinya apa? Yaitu dari aku adalah awal dan akhir, aku adalah pemegang sejarah, sejarah atau peristiwa yang akan terjadi sekarang sampai nanti akan dibagi dalam 7 periode, 7 pengalaman gereja. Kira-kira begitulah dalam bahasa sehari-hari. Jadi kalau begitu 7 gereja adalah 7 periode sejarah gereja. Ya, jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Arti pertama memang itu adalah 7 gereja di Timur Tengah, di Timur Asia Minor. Maafkan. Tetapi itu adalah simbol bahwa gereja sejarahnya akan terbagi dalam 7 tahap.
Ya, jadi dengan kata lain Yesus bilang, "Aku adalah Alfa dan Omega." Peristiwa yang terjadi antara Alfa dan Omega bagi dalam 7 babak, 7 periode. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke Wahyu 2 dan 3, yaitu membuka kodenya. Wahyu 2 dan 3 penuh dengan kode. Tidak bisa kita mengerti tanpa membuka kodenya. Nah, mari kita mulai dengan belajar Efesus ya. Wahyu 2 ayat 1, 2 dan 4 saya kutip. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah Kameranya? mencobai mereka. Aku telah bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah, saudara sekalian, ini seperti bahasa kode ya. Ternyata kode ini bisa kita perhatikan kata-kata kuncinya. Nah, kata kuncinya yang saya garis bawah tadi yaitu jemaat Efesus, jeripaya, ada kata rasul, kasih yang mula-mula. Jadi kata kunci yang bisa menolong kita ini jemaat Efesus ini jemaat apa? Yaitu kata kuncinya waktu zaman rasul masih ada dan mereka masih mempunyai kasih mula-mula tetapi mulai mundur. Kasih mula-mula adalah kasih yang mereka peroleh dari Yesus Kristus, pendiri gereja. Nah, kalau begitu saudara sekalian, Efesus ini adalah sebuah kode dari Yesus bahwa dalam periode sejarah akan terjadi gereja zaman rasul atau gereja mula-mula, gereja yang masih ada rasul-rasul Yesus, gereja yang punya kasih mula-mula tetapi lama-lama makin mundur. Dan ini adalah periode dalam sejarah gereja. Kita tahu ini adalah tahun 31 sampai sekitar tahun 100, yaitu 31 adalah Yesus. Oh, sebentar, Ibu. Oh, sebentar ya, maaf. Tidak apa-apa. Ibu Lea Manurung, mungkin ada yang bisa bantu telepon ke dia. Dia nggak bisa masuk katanya. Ya, Dia saya berusaha sedang telepon mencoba. saya. Ya, saya sedang mencoba untuk Ya, yang lainnya. Silakan, Pak. baik. Oke. Baik, saya lanjut. Maafkan saudara sekalian. Iya, oke. Jadi Efesus adalah zaman gereja mula-mula, ya. Oke, sekarang Yesus berkata berikutnya bahwa akan ada gereja setelah Efesus namanya Smyrna ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 10 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup. Aku tahu kesusahanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, saudara sekalian, saudara perhatikan ada beberapa kata kunci di sini ya. Saya kutip lagi ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ini periode apa ini saudara sekalian? Kita lihat ada beberapa kata kunci di sini. Misalnya iblis ya. Iblis akan melemparkan beberapa orang menderita selama 10 hari. Nah, iblis ini artinya apa, saudara sekalian? Iblis artinya kerajaan Roma. 10 hari dalam nubuatan sama dengan 10 tahun ya.
Baik, saya coba kutip membuktikan bahwa iblis di dunia adalah Roma. Di dalam Wahyu 12, iblis adalah lambang, naga adalah lambang daripada setan ya, atau malaikat yang berubah menjadi jahat. Nah, ketika setan ini kalah berperang di surga, dia turun ke bumi, dia berusaha membunuh Yesus. Dan untuk membunuh Yesus, setan menggunakan sebuah kerajaan ya sebagai alatnya, yaitu Roma. Kita tahu bahwa ketika Yesus bayi, Roma berusaha membunuh semua bayi untuk melenyapkan Yesus. Jadi kalau begitu ya di dalam Wahyu 12 ayat 4, dan naga itu ya berdiri di hadap perempuan yang melahirkan itu untuk menelan anaknya sesudah anaknya itu melahirkannya. Jadi naga itu selalu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Nah, perempuan dalam Wahyu artinya gereja. Jadi setan akan selalu memburu gereja. Kalau begitu, sekarang kita kalau balik lagi kepada ya, iblis melemparkan beberapa orang dari kamu ke penjara, artinya Roma akan menganiaya beberapa orang selama 10 hari, 10 tahun. Ya, begitu. Baik. Jadi kalau begitu kita sekarang jelas bahwa Smyrna itu punya kode bahwa Roma akan menganiaya orang Kristen ya. Dan di dalam sebelumnya ada di dalam ayat 9 dikatakan kesusahan, kemiskinan. Ini adalah periode di mana orang Kristen banyak sekali menderita ya. Oke. Nah, saudara kalau pernah lihat gambar ini atau pernah berkunjung ke tempat ini adalah gedung Kolosium, didirikan oleh Roma. Dan di tempat inilah orang Roma mengadakan pertunjukan, dan di tempat ini adalah bukti sejarah bahwa orang Kristen seringkali diadu dengan binatang untuk menjadi hiburan. Orang Kristen dianggap sebagai sumber kekacauan dan musibah negara sehingga mereka ditangkap, dianiaya. Dan pembantaian orang Kristen yang terkenal adalah terjadi tahun 303 sampai 313 Masehi, dilakukan oleh kaisar yang paling jahat di Roma namanya Diocletian. Dan tepat sekali selama 10 tahun ini jutaan orang Kristen dianiaya, diadu dengan binatang. Dari catatan sejarah dalam rapat di Nisea orang Kristen, yang hadir di situ banyak orang Kristen yang tanpa tangan, tanpa kaki, muka ya kulit bekas cakaran binatang, mereka semua mengalami penganiayaan. Smyrna adalah periode di mana gereja paling menderita. Oke. Jadi kata kunci dari gereja Smyrna yang Yesus tulis di dalam Wahyu 2 adalah kesusahan 10 hari, dan ini adalah kode periode gereja yang teraniaya atau persecuted church. Itu periodenya kira-kira sekitar 100 tahun. Tahun 100 Masehi sampai 300 Masehi, selama 200 tahun. Tetapi saudara sekalian, kapankah gereja Kristen mengalami pertumbuhan tercepat? Yaitu di periode Smyrna ini. Makin dianiaya, makin berkembang. Sehingga seorang sejarawan menulis bahwa, oh, orang Kristen ini katanya apa? Darahnya itu seperti benih, makin dibunuh, makin menyebar di seluruh Eropa, bahkan ke seluruh dunia. Jadi metode setan dengan menganiaya gereja kelihatannya tidak berhasil menahan perkembangan gereja. Nah, sekarang kita lihat apa aja. Babak berikutnya disebut Pergamus ya. Pergamus ditulis dalam Wahyu 2 ayat 14, saya kutip, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, yaitu gereja Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara perhatikan yang saya garis bawahi. Tiga
kata kunci penting ya, yaitu kata Bileam. Bileam bin Peor. Itu ada di dalam Bilangan 22, Bilangan 25 ya. Kata Bileam, dia adalah seorang nabi Tuhan. Nah, kata kunci yang lain adalah Balak. Siapa ini Balak? Dia adalah raja Moab. Berhala itu apa? Zina itu apa? Berhal ini artinya, saudara sekalian, akan ada seorang Bileam atau hamba Tuhan. Tetapi kalau saudara baca di dalam Bilangan 22, Bileam ini kena sogok. Karena sogok akhirnya dia juga mau memihak Raja Balak ya untuk mengutuki orang orang Israel. Jadi pada mulanya dia nggak berani melawan Israel, tetapi Raja Balak kirim hadiah banyak sekali sampai dia berubah pikiran. Jadi kalau begitu, Bileam adalah sebuah lambang kode bahwa hamba Tuhan akan cinta uang dan akhirnya mendekat kepada raja. Nah, siapa ini Balak? Balak adalah raja dunia. Dalam hal ini yang memerintah pada zaman itu adalah Roma. Apa artinya berhala atau jina secara rohani? Jina rohani artinya menyembah berhala. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, orang Israel bila mana mereka menyembah patung, maka Tuhan akan bilang bahwa umatku telah berzina ya. Jadi zina rohani artinya menyembah patung. Nah, dalam sejarah apa yang terjadi pada periode ini Pergamus? Ya, terjadi dalam sejarah setelah tahun 300-an terjadi sebuah pertobatan. Ya, di mana Roma tidak berhasil menghentikan kekristenan. Itu sebabnya seorang kaisar yang cerdik bernama Kaisar Konstantin dia coba untuk mengambil hati orang Kristen dengan cara bertobat. Tetapi bertobatnya pura-pura atau bertobat KTP. Dan pertobatan ini dicatat dalam sejarah terjadi tahun 312 Masehi. Pertobatan KTP ini menghasilkan babak baru dalam kekristenan. Apa yang terjadi? Terjadi pencampuran ajaran antara ajaran agama Romawi dan kekristenan. Sebab kaisarnya bertobatnya tidak sungguh-sungguh, maka dia mencampurkan ajaran lama sama ajaran barunya. Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 312 itulah agama Kristen menjadi agama semua orang, populer. Dulu mereka harus bersembunyi, oh sekarang menjadi populer. Dan untuk pertama kalinya agama Kristen disebut Katolik atau agama umum ya, semua orang agamanya Kristen. Itu sebabnya disebut Katolik. Dan gereja yang dulu harus bersembunyi, oh sekarang malah disponsori oleh negara, dibiayai oleh negara. Jadi inilah periode Pergamus ya. Dan agama Romawi ya, saudara tahu bahwa orang Romawi itu punya agama sendiri ya. Dan dewa paling tinggi dari orang Romawi adalah dewa matahari atau sun worship. Saudara bisa pelajari di internet dewa-dewa orang Romawi banyak sekali. Mereka senang senang sekali menyembah bintang-bintang di langit, planet-planet. Tetapi sebuah benda langit yang paling tinggi yaitu matahari. Jadi dewa matahari adalah ya penyembahan matahari adalah dewa tertinggi dari orang Romawi dan dewa matahari ini disembah pada hari Minggu. Itu sebabnya disebut Sunday. Sunday atau hari matahari itulah hari kebaktian agama Romawi. Dan dewa matahari ini tanggal lahirnya adalah 25 Desember atau Dewa Mitra. Iya. Jadi mereka merayakan ulang tahun Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Selain itu agama Romawi juga percaya Dewi Kesuburan ya, Easter. Easter artinya Dewi Kesuburan dan lambangnya adalah telur. Ini adalah agama orang Romawi.
Kemudian dalam hal kematian, mereka percaya bahwa orang kalau mati, yang mati cuma badan. Jiwa itu nggak mati, dia masih ada, itu jiwanya kekal ya. Dan doktrin ini disebut doktrin kekekalan jiwa. Nah, saudara sekalian, ajaran bahwa jiwa itu baka, jiwa itu kekal, tidak ada di Alkitab. Manusia mati ya mati. Ya, itu sebabnya perlu juru selamat. Tetapi doktrin Romawi dan doktrin agama di dunia pada umumnya percaya bahwa yang mati itu cuma badan. Ini adalah teori-teori juga filsafat dari Greka. Jadi saudara sekalian, inilah agama orang Romawi pada zaman Pergamus ini. Dan di zaman inilah kekristenan dan paganisme atau ajaran kekafiran bercampur ya, di mana percampuran ini menghasilkan Sunday worship, kebaktian pada hari Minggu, menghasilkan perayaan Christmas atau kelahiran Yesus, hari kelahiran Yesus, di mana dimulainya gereja merayakan Dewi Kesuburan, yaitu Easter, lalu dirayakan di gereja, di mana orang mati didoakan karena mereka percaya bahwa rohnya tidak mati, di mana semua pagan doctrines, ajaran-ajaran kekafiran mulai menyerbu masuk ke dalam gereja. Inilah periode yang disebut kompromi. Dan disinilah juga pengalaman pertama di mana kekristenan sama gereja sama negara itu bersatu ya. Agama dan politik digabung ya. Kekristenan dan paganisme, ajaran Alkitab dan tradisi Roma semuanya bercampur dan hasilnya mengerikan sekali. Agama jadi dikontrol oleh negara, dia pemimpin agama diatur juga oleh kaisar dan pemimpin gereja disebut papa. Dan papa ini sama raja kaisar Romawi itu hubungannya satu kesatuan. Itu sebabnya orang yang berbeda pendapat dengan agama Kristen pada zaman itu akan dibunuh. Sebab agama dan negara kalau bersatu adalah sebuah bahaya besar. Yesus berkata bahwa berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi kewajiban kepada dua pihak ini nggak boleh disatukan. Tetapi di zaman Pergamus ini terjadi penyatuan agama dan negara. Dan untuk pertama kalinya, saudara sekalian, karena berbakti pada hari Minggu itu bukan Alkitabiah dan tidak akan pernah bisa ditemukan ayatnya di Alkitab. Itu sebabnya perlu dibuat undang-undang hari Minggu. Undang-undang hari Minggu pertama dibuat tahun 321 Masehi. Mudah diingat ya, tahun 321 Masehi. Saya kutip dari sebuah ensiklopedia yang paling terkenal di dunia namanya Britannica ya, saudara bisa dapatkan di www.britannica.com. Saya cari di sini, memang tercatat dalam sejarah bahwa Kaisar Konstantin yang bertobat jadi Kristen memperkenalkan ya undang-undang hari Minggu yang pertama di tahun 321 dan dia memerintahkan semua orang harus berhenti bekerja kecuali petani kalau diperlukan. Jadi saudara sekalian, kenapa perlu undang-undang hari Minggu? Karena tidak ada perintah di Alkitab, mana orang mau ikut. Itu sebabnya harus dibantu dengan peraturan. Dan inilah undang-undang hari Minggu buatan Konstantin. Dan sejak itu orang Kristen mulai terpaksa berbakti pada hari Minggu. Nah, jadi saudara sekalian, Pergamus adalah periode yang disebut periode kompromi ya, kompromi antara dunia sama kerohanian, antara gereja dan politik. Dan periode ini dalam sejarah dicatat antara tahun 300 sampai 500 Masehi ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat. Apa yang akan terjadi dengan gereja
Tuhan setelah periode kompromi ini. Berikutnya Yesus memberi kode bahwa akan terjadi periode Tiatira. Nah, apa ini ciri-ciri dari periode Tiatira? Mari kita belajar. Wahyu 2 ayat 18 dan 20 saya kutip ya. Kita tidak dalami ayat per ayat. Saya kutip kata-kata kuncinya. Saya kutip Wahyu 2 ayat 18 dan 20. Dan tuliskan kepada malaikat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagai nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah dan mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan mempersembahkan persembahan-persembahan berhala. Nah, saudara perhatikan yang saya tandai, yaitu kata-kata kuncinya. Wanita Isabel mengajar, menyesatkan, berbuat zina. Apa artinya, saudara sekalian ya? Nah, wanita Isabel, saudara harus punya pengetahuan perjanjian lama. Ingat, cara untuk mengerti kitab Wahyu adalah memahami struktur bait suci dan mengerti Alkitab. Kamusnya adalah Alkitab. Nah, di dalam satu Raja-Raja pasal 17 dan sampai 19 ada sebuah catatan tentang raja yang jahat di Israel pada zaman itu. Namanya Ahab. Tetapi Ahab ini raja Israel menikah dengan wanita pagan, wanita kafir, wanita non-Israel. Namanya Isabel. Nah, setelah kawin campur ini yang dilarang oleh Tuhan, yang berkuasa bukannya suami, tapi istrinya Isabel yang menjadi penguasa Israel. Jadi orang asing membawa doktrinnya masuk ke Israel, menyebabkan semua orang Israel menyembah berhala, dan berhala yang dibawa oleh Isabel pada zaman itu adalah dewa Baal. Jadi Isabel ini menyebabkan ya orang luar menyebabkan Israel mempengaruhi suaminya yaitu Ahab dan membuat seluruh Israel menyembah dewa Baal. Nah, di dalam Wahyu 2 tidak ada kata 3,5 tahun, tetapi kalau kita balik ke satu Raja-Raja 17 sampai 19, pada zaman Isabel inilah Tuhan menghentikan hujan. 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah, kalau saudara belajar Alkitab, 1 tahun dalam kalender Yahudi adalah 360 hari. Nah, 3,5 kali 360 sama dengan 1.260 hari. Nah, ingat saudara sekalian, kalau kita belajar nubuatan, 1 hari sama dengan 1 tahun. Arti sebenarnya. Jadi kalau begitu, Tuhan memberi kode kepada kita buat dia zaman Tiatira atau zaman setelah kompromi, gereja akan dikuasai oleh seorang bernama Isabel. Pemimpin agama, tapi asalnya bukan dari gereja, orang luar. Dan dia akan lebih berkuasa daripada suaminya, lebih berkuasa dari politik. Jadi dengan kata lain, agama akan lebih berkuasa dari politik dan dia akan berkuasa selama 1.260 tahun. Bukan main, saudara sekalian. Coba kita lihat ya. Ini artinya saya tulis lagi. Ya, Yesus memberi kode bahwa gereja akan dipimpin oleh orang asing dan orang asing ini dalam bahasa Itali, bahasa Latin disebut Papa, dalam bahasa Inggris disebut Paus, dalam bahasa Eropa yang lain disebut Pater. Dan Pater ini adalah dalam bahasa Indonesia adalah Paus ya, bahasa Inggris Pop ya. Kemudian dewa Baal ini yang dibawa oleh Isabel adalah kata lain untuk dewa matahari ya, dewa tertinggi dari Isabel ini. Dan dewa matahari seperti tadi kita sudah singgung, mereka hari berbaktinya adalah Sunday, Sunday worship. Dan tidak hujan, artinya kering kerontang, orang tidak bisa menemukan air kebenaran.
Makanya periode ini biasa dalam sejarah disebut Dark Ages atau zaman kegelapan. Dan saya tambahkan yang keempat, saudara sekalian, di mana gereja lebih berkuasa daripada negara. Ya, kenapa disebut Dark Ages? Karena pada periode inilah Alkitab dilarang dibaca selama 1260 tahun. Nah, saudara sekalian, saudara bisa dapatkan ini di London ya. Kalau saudara yang tinggal dekat London bisa main ke museum di London. Saya dapati di internet bahwa masih ada disimpan di London Alkitab yang dirantai oleh gereja Katolik supaya orang nggak boleh bawa pulang, nggak bisa baca, hanya yang diberi izin yang boleh lihat-lihat dokumen ini. Jadi ini adalah barang ya, the last surviving chained libraries. Alkitab yang dirantai ya masih disimpan dalam museum di London. Nah, pada periode inilah di mana gereja mengalami supremasi melebihi politik, bahkan raja-raja itu diatur oleh paus ya. Dan mulai ajaran pagan masuk dan menguasai seluruh gereja. Misalnya pengampunan melalui perantara-perantara, melalui Maria dan orang-orang suci, bahwa untuk dosa diampuni kita harus menyiksa diri, dan kalau orang mati harus didoakan supaya melewati sebuah api penyucian namanya api purgatori. Kemudian ada doa untuk orang mati atau doa arwah, ada baptisan bayi. Sebutlah semua ajaran yang tidak ada di Alkitab sekarang ada di dalam gereja. Patung-patung mulai masuk ke dalam gereja dan patung-patung yang disembah oleh Roma diberi nama santo-santo dalam Alkitab. Ya, misalnya Jupiter dikasih nama Petrus dan seterusnya. Jadi, saudara sekalian, paganisme banjir memasuki gereja. Nah, di Tiatira ini adalah periode yang disebut gereja dalam kegelapan atau Dark Ages. Itu adalah tahun supremasi kepausan, puncak kepausan dimulai tahun 538 sampai paus ditangkap, dipenjarakan oleh Prancis pada tahun 1798. Dan sejak dia supremasi sampai ditangkap oleh jenderal Prancis, itu persis 1260 tahun. Bila mana saya mempelajari nubuatan, saya selalu merinding. Saudara sekalian, betapa ajaibnya kitab yang disebut Alkitab. Gak mungkin ini kitab yang ditulis oleh manusia. Ribuan tahun sebelumnya dinubuatkan exactly terjadi seperti yang ditulis. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga seperti maksud Yesus, kalau kita belajar Alkitab, iman kita akan makin kuat ya. Yesus berkata, aku mengatakan ini semua ini sebelum terjadi, supaya kalau terjadi, kamu makin percaya kepadaku. Jadi saudara sekalian, Tiatira adalah zaman supremasi kepausan atau zaman kegelapan dalam sejarah Eropa. Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah zaman kegelapan. Yesus melanjutkan kode ya, kode tentang sejarah gereja berikutnya di dalam Wahyu 3. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Saya kutip Wahyu 3 ayat 1 dan 2 dan 4. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana saudara sekalian? Sardis ya. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Ayat 4. Tetap di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, pakaian itu artinya tabiat, saudara sekalian, dalam belajar kitab Wahyu. Jadi Yesus memberikan kode bahwa setelah masa kegelapan akan terjadi gereja periode Sardis. Dan ciri-ciri dari Sardis, Tuhan bilang, bangun, kuatkan yang sudah hampir mati. Berarti gereja sudah hampir mati.
Dan gereja yang hampir mati ini Tuhan suruh beberapa orang yang suci hidupnya, yang tidak mau ikut-ikutan ajaran kepausan, mereka disuruh bangunkan gereja, kuatkan gereja, biar sudah hampir mati, kasih tahu mereka untuk bangkit lagi. Itulah gereja Sardis. Nah, apa artinya ini kata kunci ini? Bangunlah, kuatkanlah yang hampir mati, dan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Beberapa orang. Itu artinya akan ada kebangunan rohani, dan dalam sejarah disebut reformasi Protestan. Beberapa reformator yang terkenal ya, misalnya Martin Luther di Jerman, Calvin di Prancis, Zwingli di Swiss, Wycliffe, Tyndale, Inggris, dan banyak nama yang lain. Tetapi tidak terlalu banyak. Itu sebabnya tepat seperti Alkitab katakan, ada beberapa orang Tuhan suruh untuk bangunkan gereja. Dan periode ini disebut periode Sardis, ya, kebangunan rohani atau reformasi Protestan. Nah, saudara sekalian, peristiwa yang paling terkenal yang masih diperingati sampai sekarang oleh gereja Protestan adalah protes Martin Luther di gereja Wittenberg, Jerman. Salam sama orang Jerman ya. Puji Tuhan, Anda menyimpan sejarah yang luar biasa. Saya pernah mata kepala sendiri pergi ke Wittenberg. Tapi saya sedih sekali. Sebab memang di Wittenberg ada sejarah museum Martin Luther. Tapi saya sedih bukan main. Sebab cuma ditulis begini. Ini dulu protes karena mereka dulu beda pendapat. Sekarang udah nggak lagi. Jadi betul ada seorang teologian yang bilang Protestan is dead. Nggak ada lagi orang yang protes. Orang anggap ini sepi ya, ini cuma sejarah masa lalu. Protestan is dead. Jadi peristiwa 31 Oktober 1517 kira-kira ya 500 lebih tahun yang lalu sekarang telah dilupakan orang. Bahkan waktu peringatan 500 tahun reformasi Protestan, Protestan mengundang Paus untuk memimpin misa kebaktian. Ya, itu terjadi di Eropa, bukan? Dan World Federation of Churches itu juga gabung, dan Paus berdiri di tengah-tengah. Artinya mereka berdamai. Jadi saudara sekalian, kasihan kalau Martin Luther bangkit lagi, dia akan kaget setengah mati. Aduh, sia-sia juga kerjaan saya ya. Jadi saudara sekalian yang di Jerman, selamat ya. Simpan baik-baik ini, Wittenberg ya. Ini adalah catatan sejarah, bukti bahwa Alkitab benar-benar benar ya. Bahwa Tuhan membangkitkan reformator. Baik, sekarang kita ambil kesimpulan. Periode Sardis adalah periode gereja reformasi, yaitu antara sekitar 1500-an sampai akhir supremasi kepausan ya, 1798. Baik, sekarang kita mau lanjut ya, bergerak cepat. Gereja akan memasuki baru babak apa setelah kepausan jatuh, para reformator mengajarkan kembali Alkitab, apa yang akan terjadi? Maka di dunia akan terjadi sebuah babak yang disebut Philadelphia. Saya kutip ya, Wahyu 3, 8, 10, dan 11. Ciri, kata kunci dari gereja Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, perhatikan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, apa artinya ini saudara sekalian? Apa yang akan terjadi setelah kepausan jatuh?
kata kunci yang digunakan oleh Yesus di dalam jemaat Philadelphia adalah satu, buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Kedua, kamu tekun menantikan aku datang. Oke, mau tunggu Yesus datang kembali. Yang ketiga, waktu pencobaan akan datang. Akan ada sebuah masa yang berat bagi orang Kristen. Nah, apa artinya ini, saudara sekalian? Nah, saudara perlu tahu bahwa sejak kepausan jatuh tahun 1798, dia dipenjarakan. Kekuasaan Vatikan dibredel, dibatasi. Sejak waktu itu kekristenan Alkitab mengalami keterbukaan yang luar biasa. Apalagi dalam sejarah kita tahu bahwa sejak tahun 1700-an kan terjadi revolusi industri. Ditemukan mesin cetak, ditemukan radio, televisi, mesin uap, semua teknologi ditemukan dan itu memang desain Tuhan bahwa teknologi akan membuat Alkitab ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, bila mana nanti kita belajar Wahyu 11, nubuatan tentang Alkitab yang akan dibunuh, tetapi Tuhan akan membangkitkan Alkitab dan terbang di atas langit, menertawakan semua musuh-musuhnya. Itulah yang persis terjadi pada zaman Philadelphia ini, di mana Alkitab itu mudah sekali didapat orang, ya tidak semudah sekarang tentunya, tetapi dulu sudah ada percetakan. Dan sejak kejatuhan kepausan ini mulai berdiri namanya British Bible Society, American Bible Society, apalagi benua Amerika sudah ditemukan. Kemudian orang Protestan mulai pindah ke Amerika. Amerika menjadi tempat yang aman untuk mengajarkan Injil. Injil berkembang pesat ke seluruh dunia. Semua orang baca Alkitab. Mudah membaca Alkitab. Dan di seluruh dunia orang mulai tertarik untuk menyelidiki baca Alkitab. Dan tanpa ada yang komando, semua percaya bahwa Yesus akan datang segera. Akhir zaman sudah dekat. Jadi yang dimaksud oleh kata-kata kunci ini adalah artinya, satu, Yesus akan memasuki sebuah babak baru namanya babak penghakiman. Nanti kita akan belajar tahap ini. Dan kedua, mereka banyak yang secara serentak di seluruh dunia percaya bahwa Yesus akan datang. Tetapi terjadi salah paham, mereka salah belajar. Ya, mereka berharap menghitung hari bahwa Yesus akan datang tahun 1844, tanggal 22 Oktober. Ya, bulan ini ya, ulang tahun kekecewaan besar ini. Dan terjadi sebuah peristiwa yang disebut The Great Disappointment. Kalau saudara baca sejarah Protestan, saudara apalagi baca sejarah kekristenan Amerika, maka di Amerika ada sebuah peristiwa besar yang disebut The Great Disappointment. Salah tafsir Alkitab. Mereka tunggu Yesus datang 22 Oktober, Yesusnya nggak datang. Malunya minta ampun jadi orang Kristen. Dihina, diketawain. Dan itulah yang Yesus bilang, kamu tekun tunggu saya datang, tapi akan terjadi pencobaan yang hebat sekali. Banyak orang akan jadi mundur imannya karena mereka bilang, ternyata nubuatan Alkitab ini salah. Saudara sekalian, yang salah sebenarnya bukan Yesus tidak akan datang, hanya tanggalnya jangan dihitung-hitung oleh manusia, terjadi kekecewaan. Jadi sudah lihat betapa tepatnya nubuatan Yesus tentang apa yang akan terjadi setelah kejatuhan kepausan. Gereja akan mengalami kebangunan rohani. Semua orang senang sekali belajar Alkitab. Tapi setelah belajar Alkitab akan mengalami kekecewaan berat. Ya. Nanti kalau kita belajar di Wahyu 10, itu semua juga sudah dinubuatkan Tuhan. Bahwa orang Kristen pada zaman ini akan makan kitab, rasanya seperti manis, seperti madu di mulut, tapi pahit di perut. Ya, mereka sakit diare. Jadi saudara sekalian, pengalaman semua kekecewaan ini Tuhan sudah
prediksi di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi saudara sekalian, semakin kita belajar nubuatan, iman kita mau tidak mau semakin kuat karena bukan main. Ini Alkitab bukan buku manusia. Ini adalah buku dari Tuhan. Nah, kalau begitu saudara sekalian, ini sudah terjadi. Babak ke-6 dari sejarah gereja. Gereja cuma 7 babak. Kalau begitu hanya satu babak lagi menjelang kedatangan Yesus. Babak apa itu saudara sekalian? Nah, babak berikutnya, babak ke-7 adalah babak di mana kita hidup sekarang ini. Belum semuanya terjadi, tapi sedang terjadi. Nah, apa ramalan Alkitab tentang gereja pada akhir zaman? Mari kita lihat. Oh, oke, kita simpulkan dulu ya. Philadelphia adalah periode kebangunan rohani, itu terjadi antara 1798 kejatuhan kepausan sampai hari kekecewaan besar ya 1844. Baik, sekarang kita masuk ke Laodikia ya, Laodikia, Laudation bahasa Inggris ya. Saya kutip ayat 14, 16 dan 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ya dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dan lihat, ayat 20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Nah, sudah perhatikan kata kunci untuk gereja akhir zaman, Yesus menggunakan kata ini ya. Aku adalah amin. Nah, saudara tahu apa artinya amin? Ya, kalau doa ditutup amin. Itu kata terakhir yang diucapkan kalau orang berdoa. Kemudian Yesus mengatakan, lihat aku berdiri depan pintu. Udah dekat banget. Yang ketiga, tapi kamu suam-suam dan engkau berkata, aku kaya. Apa artinya ini saudara sekalian? Artinya ini adalah periode terakhir, kata amin ya. Yesus memberi kode bahwa setelah periode ini aku akan datang. Dan yang kedua, Yesus berdiri di depan pintu artinya Yesus akan datang segera. Dan yang ketiga, suam-suam artinya gereja Tuhan akan mengalami kerohanian yang suam dan merasa cukup. Dengan kata lain, gereja akan mengalami kesombongan rohani, merasa cukup, merasa tidak perlu banyak belajar lagi. Periode ini ya belum banyak yang bisa kita ungkap, tapi sejarah sedang berjalan. Disebut gereja akhir zaman atau the remnant church atau gereja sisa, yaitu waktunya adalah 1844 sampai akhir zaman, sampai Yesus datang. Inilah periode terakhir di mana kita hidup menjadi bagian di dalamnya. Dan nanti kalau ada waktu kita akan memperdalam masing-masing 7 gereja ini. Nah, saudara sekalian, ini adalah sejarah, tetapi secara pribadi ini juga punya aplikasi buat kita pribadi. Misalnya, kita pernah jatuh cinta sama Yesus dan cinta kita itu begitu menggebu-gebu ya, berdoa setiap hari, baca Alkitab. Tapi lama-lama cinta kita mulai mundur. Lalu kita mengalami aniaya, masa persekusi. Dunia itu membenci kita. Mungkin kita diusir keluarga. Tetapi mungkin juga setelah itu kita sangat bersemangat berbakti sampai dianiaya. Tetapi kemudian kita hidup duniawi. Kita mulai kompromi. Campur ya, gereja pergi, dunia dinikmati. Lalu kita mulai jatuh dalam dosa. Dan setelah jatuh dalam dosa, ada pendeta yang datang ya, mungkin mengajar saudara bangun lagi kerohaniannya, mengalami reformasi. Setelah mengalami reformasi, wah, saudara mengalami kebangunan rohani. Setelah kebangunan rohani, suam-suam lagi. Saudara sekalian, 7 pengalaman gereja adalah sejarah, tetapi juga pengalaman pribadi kita bisa terjadi. Jadi saudara sekalian, ingatlah Tuhan menulis ini untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan menjaga gerejanya. Apapun keadaan gerejanya, Tuhan itu pelihara supaya lampunya itu nyala terus. Jangan khawatir.
Walaupun gereja kelihatannya seperti suam atau seperti mau bangkrut, seperti sedikit sekali orang yang mau berbakti sekarang ini, jangan takut. Tuhan sedang menjaga gerejanya seperti jaga biji matanya. Jadi saudara sekalian, kita simpulkan bahwa 7 sidang adalah 7 periode sejarah gereja. Tahunnya ya ini Efesus, tahun ini Smyrna ya abad ke-1 sampai ke-3. Kemudian Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, gereja akhir zaman. Jadi saudara sekalian, inilah kesimpulan dari kode yang Yesus berikan kepada kita lewat Wahyu 2 dan 3. Oh ya, dan ini julukan-julukan untuk tiap periode ya. Early Church, Persecuted Church, Compromised Church, Fallen Church, Reformation Church, Revival Church, and Lukewarm or Remnant Church. Nah, saya kasih warna ya. Ini merah, sengaja kasih merah ya supaya kelihatan banyak darah ya. Fallen Church saya kasih warna hitam ya supaya kelihatan memang gelap gulita itu ya. Orang nggak boleh tahu Alkitab. Nah, saudara sekalian, saya akan akhiri dengan menganalisa apa penyebab kejatuhan gereja. Ya, gereja bangun, gereja jatuh. Gereja bangun kalau dia ikut Yesus Kristus dan semua ajaran Yesus. Apa penyebab kejatuhan gereja? Mari kita lihat di gereja Efesus atau early church itu dikatakan mereka memiliki cinta pertama. Di gereja kedua, iman mereka itu dianiaya. Kemudian gereja makin jatuh karena mengalami kompromi. Dan akibat kompromi ini mereka mengalami masa kegelapan. Dan setelah kegelapan ini baru bangkit lagi ya, naik. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan gerakan yang sebelah kiri ini? Dari cinta mula-mula menjadi jatuh dan bangkit. Nah, di dalam gereja mula-mula dan gereja yang dianiaya, bahayanya datang dari luar. Apa yang terjadi dengan periode kompromi zaman Roma, Kaisar Konstantin bertobat pura-pura? Bahayanya mulai dari dalam. Jadi saya tanya kepada saudara sekalian, gereja bahaya terbesar dari dalam atau dari luar? Dari dalam ya, musuh dalam selimut ini lebih berbahaya melalui doktrin, bukan melalui pedang. Pedang tidak pernah berhasil membunuh gereja, tetapi doktrin yang salah berhasil membuat gereja suam. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan gereja mulai bangkit, mengalami reformasi melalui kebangunan rohani? Ya, kita mau jawab pertanyaan yang kedua ini. Apa penyebab kejatuhan dan kebangunan? Kejatuhan sudah kita jawab, yaitu ajaran sesat. Apa yang menyebabkan kebangunan? Ya, oh saya ini catat di dalam Wahyu 2 dan 3 yang menyebabkan kejatuhan adalah ajaran-ajaran dari luar Alkitab ya. Seperti ada disebutkan ajaran Nikolaus, Bileam, ada sinagog setan, ada ajaran Isabel. Ini semua ajaran asing ya. Nah, apa yang membuat gereja bangun kembali? Kita harus melihat apa yang terjadi pada zaman Martin Luther. Martin Luther pada suatu hari, dia adalah seorang pastor Katolik, ingin jadi seorang biarawan yang baik, tetapi suatu hari dia masuk ke perpustakaan dan melihat Alkitab di rantai dan memang dilarang dia membaca Alkitab, tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan lampu yang kecil, lilin yang kecil dia berusaha untuk membaca Alkitab diam-diam sembunyi-sembunyi. Dan apa yang terjadi? Setelah diam-diam dia pelajari Alkitab, dia kaget sekali sebab ajaran gereja tidak ada di Alkitab. Banyak sekali yang bertentangan dengan Alkitab. Dan sejak itulah terjadi kebangunan rohani. Terjadilah gerakan Protestan. Jadi kalau saya tanya kepada saudara sekalian, apa yang menyebabkan terjadinya kebangunan rohani?
Yaitu kunci kebangunan rohani adalah pelajari Alkitab untuk kita sendiri. Bukan kata orang. Saudara baca, cari pengertiannya, yakin sekali. Itulah kunci kebangunan rohani yang terjadi sama Martin Luther. Dan api kebangunan rohani ini menyebar ke seluruh dunia. Sampai akhirnya kita juga bisa sekarang mendengar Injil langsung dari Alkitab. Ya, kalau tanpa reformator mungkin kita masih ya mengikuti tradisi gereja. Nah, tetapi saudara sekalian, saya buat aplikasi buat kita semua. Ya, dulu Alkitab dirantai, akibatnya apa? Dark Ages. Sekarang Alkitab bebas, gratis, bahkan bisa online. Tetapi kita terlalu sibuk dan tidak tertarik untuk membaca. Akibatnya sama. Dulu nggak boleh, Dark Ages. Sekarang boleh, tapi terlalu sibuk, akibatnya Dark Ages juga. Jadi kita nggak tahu kebenaran yang mana. Yesus berkata, saudara sekalian, di dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, percuma artinya tidak akan dapat berkat. Percuma artinya ibadah tidak diterima Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Belajar dari sejarah gereja. Janganlah mengandalkan rohaniawan untuk kerohanian kita. Selidiki Alkitab sendiri, temukan kebenaran dan makanan sejati dari situ, maka kita akan dijauhkan dari kesesatan. Saudara sekalian, ini adalah zaman yang sibuk. Undangan saya kepada saudara sekalian, maukah saudara mengalami kebangunan rohani? Maukah saudara lebih rajin ambil waktu untuk baca Alkitab, pelajari untuk dirimu sendiri. Semoga pelajaran hari ini dari Daniel, dari Wahyu maksud saya, Wahyu 2 dan pasal 3, 7 gereja akan menguatkan iman kita bahwa Yesus tahu masa depan gereja. Dan walaupun gereja dalam keadaan lemah, dia akan pelihara terus gereja ini sampai akhir zaman. Semoga saudara sekalian, kita didapati setia waktu Yesus datang. Kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum masuk tanya jawab, boleh ya? Bapa kami di surga, Allah yang ajaib. Terima kasih untuk buku ajaib yang yaitu Alkitab, di mana semua tanda zaman telah dicatat jauh sebelum terjadi. Supaya kami percaya bahwa Alkitab adalah firman dari Tuhan. Bapa di surga, kami telah belajar tentang sejarah gereja, di mana setan berusaha bekerja dari luar dan dari dalam untuk mengacaukan, menyebarkan, mencampurkan kebenaran dengan kebohongan. Bantu kami ya Tuhan mulai sekarang mencari kebenaran lebih rajin, supaya kami minum dari air yang murni. Kami mendapatkan ajaran yang asli, bukan tradisi manusia. Tuhan, kami rindu mau bertemu Tuhan. Kami rindu menemukan kebenaran sejati. Tuhan, terima kasih telah memberkati pertemuan kami. Berkati juga tanya jawab supaya kami makin mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Diberkati kiranya semua pendengar, kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus menaungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bubuan atas pelajaran yang begitu indah sekali. Mengingatkan saya secara pribadi juga ya, untuk tidak terlalu sibuk dan lebih mempelajari Alkitab dalam lagi. Karena seperti yang tadi sudah diberitahukan, Alkitab bisa didapat gratis. Ya, kalau zaman Martin Luther, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajari Alkitab. Tetapi zaman sekarang ini kita di aplikasi kita saja sudah ada Alkitab, begitu ya. Baiklah kita lebih giat lagi untuk mempelajari Alkitab, mendalami lagi Alkitab ini dengan bimbingan juga ya. Dan kita juga harus mencari sendiri kebenaran itu dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita mendapatkan kebenaran. Baik, seperti yang saya sudah janjikan, saya membuka kesempatan bagi kita semua untuk bertanya mengenai pelajaran kita pada saat ini dan juga pada bulan yang lalu, pendahuluan tentang kitab Wahyu. Ya. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, ini struktur atau bagian yang pertama yaitu
tujuh, angka tujuh. Kita akan sering mendengar angka tujuh ini 3 kali, yaitu 7 jemaat atau gereja, lalu 7 meterai, dan juga ada 7 sangkakala. Nah, ini 7 yang pertama, 7 jemaat. Em, Mungkin ada yang ingin bertanya di melalui layar saya ini. Silahkan dibuka mikrofonnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada peserta EHM yang sudah mengikuti kita juga pada saat ini. Dan juga apabila saya mohon maaf, ada pertanyaan ini, Pak Bubuan. Dengan kekuasaan Rom. Tadi juga ada menyebutkan ya, dengan kerajaan Romawi. Itu dia pertanyaannya. Bagaimana Pak Bubuan? Silakan Oke. menjawab. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Pertanyaan baik, bagus. Mendahului sedikit dari pelajaran yang akan kita pelajari. Nanti kita akan pelajari Islam dalam nubuatan kitab Wahyu ya. Waktu kita belajar 7 trompet. Islam itu bangkit abad ke-6 ya, tahun 500 sekian. Pendirinya adalah seorang bernama Muhammad, kita tahu, di tanah Arab. Banyak patung-patungnya. Di saat gereja minum alkohol, di saat gereja menyembah dewa matahari, di saat gereja makan daging babi, saudara perlu tahu bahwa orang Israel dan orang Kristen tidak makan daging babi. Itu adalah daging haram menurut Alkitab. Tetapi Katolik, ajaran Katolik membawa doktrin Roma bahwa semua makanan halal ke dalam ajaran gereja. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa di seluruh Eropa itu terjadi kegelapan total. Orang nggak tahu lagi makanan apa yang baik. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi Tuhan menggerakkan sebuah gerakan yang lain untuk mengcounter, menahan perkembangan supremasi kepausan. Dan Islam mulai mempunyai kerajaan nanti belakangan. Nanti kita waktu belajar 7 trompet, kita akan dapati bahwa Tuhan membangkitkan kerajaan Islam jadi lebih kuat. Jadi counterbalance terhadap Roma. Sampai akhirnya Roma makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dan waktu kepausan sedang menganiaya orang Kristen sehebat-hebatnya, termasuk Martin Luther, itu kan Martin Luther disahkan oleh pengadilan bahwa dia boleh dibunuh. Ya, boleh ditangkap, boleh dibunuh tanpa melanggar hukum kalau ketemu. Jadi, nah, tahukah saudara bahwa Martin Luther akhirnya selamat? Menurut catatan sejarah, bagaimana Martin Luther menyelamatkan diri? Dia lari bersembunyi di negara yang dikuasai oleh Islam. Dia pergi ke Konstantinopel. Sekarang namanya apa ya? Ya Konstantinopel ya, di Turki, Eropa Timur. Eropa Timur dulu kan dikuasai oleh Islam pada zaman supremasi kepausan. Jadi, in a sense, ya dari satu sudut, Islam pernah digunakan oleh Tuhan untuk menahan perkembangan kekafiran, menahan semua ajaran yang tidak sehat ini, dan untuk melindungi gerakan Protestan. Pertanyaan Ibu Dora bagus, yaitu
kalau perang Islam sama Kristen itu perang apa sih? Apa diceritakan di Alkitab? Nah, diceritakan di dalam Alkitab nanti waktu kita belajar trompet. Itu adalah perang antara Islam melawan Katolik, melawan kepausan. Jadi bukan Kristen lawan Islam, bukan. Salah paham ya. Jadi yang disebut crusade atau perang salib itu sebenarnya perang antara pasukan kepausan, Vatikan melawan Islam. Jadi bahkan saya punya teman orang Islam dia bilang, oh sesungguhnya ya mereka punya ayat katanya yang menyebut dirinya orang Nasrani itulah sobat-sobat orang ya, Muslimin. Oh bagus juga. Jadi saya pikir cocok sekali. Memang dulu orang Protestan kalau mau bersembunyi bersembunyi ke negara Islam. Dan orang Islam juga menganggap orang-orang Protestan ini baik. Sebab mereka ini ya dianiaya oleh kepausan dan orang Protestan ini ikut perintah Alkitab. Jadi ya, sahabat orang Islam. Jadi ini adalah salah istilah dalam sejarah Budora bahwa Islam tidak pernah berkelahi dengan orang Kristen. Karena orang Kristen teraniaya mau berkelahi sama siapa dia sama paus saja nggak sanggup melawan. Jadi ini adalah sebuah istilah yang salah. Perang salib adalah perang antara Vatikan melawan kerajaan Islam. Lebih lanjut nanti kita akan belajar di tujuh trompet. Terima kasih Bu Dora, pertanyaan yang baik. Jadi dengan kata lain mungkin itu bukan perang agama tapi perang politik begitu Pak ya. Dua-duanya campur. Dua-duanya dicampurkan tapi itu Ya, sebenarnya tentara karena memang antara kedua belah pihak. betul, betul. Nah Oke, inilah repotnya kalau agama sama politik udah bercampur. iya. Nggak bisa lagi bedain ini perang apa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban tersebut. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hutahayan dari peserta di EHM Channel. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari para hadirin yang sudah ada di sini. Mungkin untuk sebagian dari kita pelajaran ini sangat keras sekali ya. Tetapi kita penting sekali untuk mempelajari sejarah. Karena dengan sejarah itu kita bisa memperbaiki apa yang dahulu salah terjadi karena pengaruh tadi ya, pengaruh dari dalam, dari doktrin yang salah. Sekarang inilah kita lebih harus hati-hati ya, untuk mempelajari doktrin ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk meminta tuntunan Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab atau doktrin yang sedang kita pelajari ini. Amin. Ada pertanyaan? Halo, Ya, silakan. Bu Hatmaidah, apa kabar? Ibu Riris. Kabarnya baik, Pak. Terima kasih. Tadi saya dengerinnya jelas, tapi nggak dari awal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, nanti Baik. yang tinggalannya bisa dilihat di rekaman mungkin. Iya, Bu nanti dilihat di Hatmaidah tadi rekamannya. masuk di periode apa tadi masuk? Ya mungkin ke 15 menit ketinggalan. Oke, ya, baik. Jemaat Untung ada. kedua atau ketiga kemungkinan ya. Betul, betul. Iya, Ya. baik. Iya ini. Semoga nanti di bulan depannya juga tidak ada masalah ya. Kita doakan. Gitu. Biasanya memang selalu begitu. Di mana kita ingin mempelajari doktrin Wah, atau benar. Alkitab ini, gangguan itu selalu di luar dugaan. Dan bagi Pak Riki juga ini bukan yang pertama kali Pak Bubuan. Beberapa Wow. narasumber yang lalu juga begitu ingin mendalam lagi, ada saja gangguan. Ini puji Tuhan, Tuhan kita lebih hebat dan lebih kuasa dari apapun juga. Sehingga kita Amin. masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin, amin. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya kita akan rekaman ini akan saya bagikan juga, mungkin nanti saya akan berikan juga kepada Pak Bubuan untuk dibagikan, dan juga kepada EHM, Perti maupun doa Eropa,
rekaman akan diberikan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Pak Buan, di mana nanti pertemuan berikutnya akan ada ruang tanya jawab juga, ya. Baik, semoga kita sudah mengerti. Jadi ini angka 7 pertama dari kitab Wahyu. Ini kode yang pertama ini. Ternyata juga ada simbol yang tadi ya, masa ternyata itu artinya masa kegelapan, tahun kering. Ya, yang Terus kering. ada juga dari yang Biliam, dan ini kode-kode ini memang perlu kita pelajari supaya Ya, kita bisa lebih mengerti berikutnya, kode-kode yang berikutnya, karena saling betul. berhubungan sekali ya Pak ya. Betul. Apakah ada pertanyaan? Ya Boleh. sedikit, boleh Ya, saya sedikit silakan ya. Kak Riris. Kalau kalau ke gereja kan dibilang hari Minggu, Sunday. Ah, tapi ada juga orang hari Sabtu. Nah, itu gimana Pak? Yamin ya Mas. Iya, terima Sama kasih. aja ya tiap hari kalau buat saya pribadi buat tiap hari beribadah harusnya. Oke, gitu aja. Baik. Ya, beribadah sama Tuhan boleh setiap hari. Tetapi ibadah yang khusus Tuhan cuma minta 1 hari dalam 1 minggu. Ya, Tuhan suruh kita rajin bekerja, tapi ibadah 1 hari aja. Kalau doa pribadi setiap hari, tapi ibadah itu 1 hari dalam 1 minggu. Dan hari ibadah yang Tuhan desain di Alkitab namanya hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi kalau ibu tanya Minggu atau Sabtu mana yang Alkitabiah? Sabtu. Itu adalah catatan Alkitab ya. Tidak ada catatan Alkitab untuk berbakti pada hari Minggu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke, memang ada 7 ayat yang mengatakan tentang hari Minggu, tapi bukan soal kebaktian, bukan. Ya, so kalau Bu Riris tanya Sabtu atau Minggu mana yang Alkitab ya, Sabtu yang Alkitab ya. Minggu adalah hasil perkawinan antara Roma sama Alkitab. Jadi Roma memberi judul hari Minggu ini adalah Lord's Day, hari Tuhan. Jadi ini apa ya, kompromi. Ya udah, kamu Sabtu, ini Minggu, udah aja kita berbakti hari Minggu, tapi namanya hari Tuhan Yesus. Hari Tuhan Yesus bangkit, kasih nama begitulah. Ya begitu juga kan Dewa Zeus, ya mereka sembah ganti jadi namanya Petrus. Jadi semua hasil kompromi. Jadi kalau kita belajar sejarah, hari Minggu itu adalah hasil kompromi, kompromi ya. Dan memang kita tadi belajar bahwa hari Minggu itu harus dipaksa sedikit untuk jadi kebiasaan orang Kristen, yaitu dikeluarkanlah Undang-Undang Hari Minggu tahun 321. Jadi itu semua tercatat di internet, di ensiklopedia, di buku sejarah. Bukan karangan saya ya. Jadi kalau Ibu Riris tanya Minggu atau Sabtu, Sabtu. Terima kasih Bu Riris. Makasih. Semoga sudah bisa menjawab ya Kak Riris. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau begitu Pak Bubuan, Yesus kan bangkit pada hari Minggu. Karena tadi sudah, mohon maaf, ini sebenarnya sudah jauh dari ini ya, tema kita hari ini, tetapi karena tadi juga sudah menyinggung tentang hari Minggu yang ditetapkan tahun 321 tersebut. Yesus kan bangkit hari Minggu. Ya. Apakah salah kalau saya juga berbakti pada hari Minggu sama seperti hari Sabat begitu? Oh, apakah salah berbakti pada hari Minggu Ya, dan tidak berbakti pada hari Sabat ya? betul, betul. Oke. Jawabannya adalah tidak alkitabiah.
Misalnya kalau saya bikin gereja dan saya bikin aturan kebaktian adalah hari Selasa, boleh nggak? Saya kalau mengumumkan bahwa hari kebaktian yang sah adalah Selasa, itu namanya namanya apa? Sembrono. Saya melebihi firman Tuhan. Saya bikin aturan sendiri, ya. Jadi memindahkan hari kebaktian itu menghujat Tuhan. Oke. Jadi, nah sekarang kalau nggak tahu sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau orang tahu dan sengaja bertahan di yang salah, itu namanya melawan Tuhan. Oke. Jadi Tuhan tetap di Alkitab mendesain hari perbaktian adalah Sabat. Itu perintah dari Tuhan. Perintah manusia, mari kita berbakti hari Sunday, the day of the sun. Tinggal kita pilih mau yang mana. Jadi sebenarnya nggak salah kalau kita nggak tahu, tapi kalau tahu, tapi kita tetap ngotot, yang sedang kita lawan adalah firman Tuhan yang tertulis jelas sekali. Jadi ya maaf kalau jawaban saya terlalu keras, Tidak apa-apa. tetapi ya kita Iya. sudah belajar. Ya. Memang Sunday adalah perintah manusia. Ya, Sunday as a day of worship itu adalah karya Roma. Hmm. Boleh saya kasih petunjuk? Oke. Banyak orang Kristen kasih bukti. Banyak orang Kristen bilang sama saya begini, oh, bukankah Yesus bangkit hari Minggu? Itu sebabnya kita berbakti hari Minggu. Saya kasih bukti bahwa hari Minggu menjadi hari libur itu bukan nggak ada hubungannya sama Yesus bangkit. Kalau saudara pergi ke Cina, Cina negara apa? Komunis. Dia percaya Yesus nggak? Nggak percaya. Hari libur di Cina hari apa? Minggu. Nggak ada urusannya sama kebangkitan Yesus, nggak ada. Kalau saudara pergi ke negeri Arab, kebetulan saya punya keponakan kerja di Qatar ya. Saya tanya, di sana liburnya apa? Jumat pasti libur, Minggu libur lagi. Apa urusannya orang Arab sama kebangkitan Yesus? Nggak ada. Nah, di Arab Minggu jadikan hari libur, di Cina hari Minggu libur, itu adalah bukti bahwa Roma pernah jadi penguasa dunia. Jadi hari Minggu jadikan hari kebaktian itu adalah tradisi Roma, nggak ada urusan sama Yesus bangkit. Jadi Cina dan Arab adalah bukti bahwa hari Minggu nggak ada urusannya sama kebangkitan Yesus. Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban tersebut. Jadi sudah jelas. Sedikit lagi saya Ya, boleh. silakan Kak Riris. Jadinya sedikit problem juga ya. Kalau di mana-mana kan gereja di sini hari Minggu, Pak, buka ke sekolah hari Minggu. Saya sekitar kami juga hari Minggu ke gereja. Saya selalu ke gereja hari Minggu. Kalau sekarang saya sudah tahu firman Tuhan, terus ada sedikit gimana ya? Kalau Sabtu saya berarti harus ke gereja cari yang buka hari Sabtu itu Advent ya. Hmm, jadinya agak sedikit membingungkan saya. Saya harus jadi Advent kah? Atau karena saya sendiri orang Protestan, itu aja bingung jadinya. Oh, Sorry. bingung adalah tanda yang bagus kalau Roh Kudus bekerja. Pergumulan ada ciri Roh Kudus bekerja. Ya, kalau Roh Kudus belum bekerja, apa yang salah dan benar kita nggak rasa. Tapi begitu bekerja, kita mulai ada pergumulan. Jadi pergumulan adalah tanda yang bagus. Kalau ibu bingung, minta petunjuk dari Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa kita dipanggil jadi orang Kristen karena panggilan Roh Kudus. Kalau Tuhan mau kita naik tangga yang berikut, Tuhan akan kasih petunjuk. Jadi Bu Riris banyak berdoa aja. Kalau Bu Riris yakin bahwa, oh kalau begitu hari Sabtu ini harusnya hari kebaktian yang benar ya. Coba berbakti hari Sabtu.
ikut Alkitab, ikut Alkitab. Ya, mungkin bicara sama tua-tuanya, ya. Kalau tua-tuanya nggak setuju, nah berikutnya adalah tugas Bu Riris untuk ya milih, ya milih. Seperti Martin Luther lah. Saya mau tetap stay atau saya mau protes. Hmm. Begitu. Ya, jadi banyak berdoa Bu Riris. Ya, makasih. Amin. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari yang hadir melalui layar ini? Kalau dari EHM saya lihat tidak ada. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, tolong pelajari pelajaran kita hari ini atau juga bulan lalu, dan silakan tulis pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan saya serahkan kepada narasumber kita. Baik, saya lihat tidak ada pertanyaan. Saya sampaikan, marilah kita mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, seperti seruan tadi Pak Bubuan ya, minta tuntunan Roh Kudus, mencari kebenaran. Bukan seperti di Laodikia. Kita saat ini sedang di zaman Laodikia ya Pak ya. Jadi suam-suam kuku. Semoga keimanan kita juga tidak suam-suam kuku. Ya, kita tetapkan dalam hati kita ingin cari kebenaran dengan tuntunan Roh Kudus. Baik, dengan demikian berakhir sudah webinar kita seri kedua pada saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri webinar kita ini, saya mohon Pak Bubuan untuk tuntun kita sekali lagi dengan doa menutup pelajaran kita pada saat ini. Silakan Pak Bubuan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan kepada Tuhan yang ajaib. Kepada Tuhan yang memberikan kitab yang ajaib yaitu Alkitab. Dan kami bersyukur bahwa malam ini dibukakan banyak kebenaran yang baru. Buat sebagian orang mungkin mengalami pergumulan dalam batin mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus akan bekerja menuntun setiap orang yang merindukan kebenaran. Dan Tuhan berjanji bahwa semua yang mencari akan mendapat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran sejati. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati gerejamu. Walaupun dalam keadaan suam ya Tuhan, bangunkan beberapa di antara kami. Supaya kami lebih bersiap menjelang kedatangan Yesus yang makin dekat. Dan jauhkanlah kami Tuhan dari segala tipu daya setan dengan doktrin ajaran yang salah. Biarlah kami Tuhan sanggup, berani berdiri di atas batu karang kebenaran Yesus Kristus. Tuhan, diberkati semua pendengar, kesejahteraan, damai sejahtera menyertai mereka, bahkan seluruh keluarga mereka juga. Sertai Perki, berkati seluruh anggota Perki juga, dan semua saudara-saudara dari Indonesia yang mengikuti pelajaran ini. Berkati kami dan sertai kami dalam pertemuan kelanjutan pelajaran berikutnya. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Bubuan. Saya Terima atas nama kasih Perki Pak. atas pelajaran Tuhan memberkati. dan Terima kasih Pak Yo. Hai, Selamat halo. beristirahat Pak. Ini saya coba sebutkan satu persatu ya. Mohon maaf tadi Pak Andre Sudibyo, Ibu Iya. Selita. Ini dia Pak Andre. Dan juga Saya minta rekamannya. nanti saya akan berikan kepada lewat Pak Bubuan ya. Iya. Dan juga kepada pemirsa EHM dan juga Yohanes Effendi, Nini Ningsi, Kak Hotma, dan Kak Riris, dan khususnya Pak Tio Bubuan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pada awal. Dan kita akan berusaha lebih baik lagi untuk waktu-waktu berikutnya. Ya, Reki dan Renaldo, terima kasih atas bantuan dan dukungannya menyiarkan webinar kita pada saat ini, dan juga kepada adik Jessica yang tadi sudah pimpin kita dalam doa ya. Kita akan berjumpa kembali bulan depan. Selamat mempelajari Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kami tunggu. Silakan.